Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Pemali, yang mana hari ini kita ada materi penjaskes, dan selama ini kita tidak bisa bertatap muka, makanya Bapak ganti dengan materi pembelajaran di video yang kita buat hari ini. Oke, untuk hari ini materinya yaitu lompat tinggi, yang mana lompat tinggi ini adalah termasuk dari cabang olahraga atletik. Nah, jadi di dalam cabang olahraga atletik ini banyak macamnya, ada lompat jauh, ada lompat tinggi, ada tolak peluru dan lain sebagainya. Nah, pembahasan pagi hari ini kita akan membahas tentang materi lompat tinggi ya. Lompat tinggi ini dapat dilaksanakan menggunakan 4 gaya. Yang pertama gaya straddle, yang kedua gaya guling sisi, yang ketiga gaya gunting, yang keempat gaya flop. Nah, bagaimana untuk teknik-teknik tersebut? Nah, nanti kita bahas satu-satu terlebih dahulu. Baiklah, untuk yang pertama mari kita bahas satu-satu, yaitu lompat tinggi gaya straddle. Bisa kita lihat video di samping ini, nanti ada beberapa teknik bagaimana cara melakukannya. Ada 4 tahapan. Yang pertama awalan, yang kedua tumpuan, yang ketiga saat melakukan tolakan, dan saat mendarat. Mari kita lihat dan kita bahas satu-satu. Untuk langkah awalan lompat tinggi gaya straddle dilakukan dengan garis lurus yang menyerong dari permukaan depan matras pendaratan. Sudut yang disarankan adalah sekitar 20-30 derajat dari garis lurus matras. Tapi dapat juga awalan tersebut berbentuk lengkungan dengan sudut 45-55 derajat. Selain itu, kecepatan dalam melakukan awalan diperlukan untuk memberi momentum terhadap badan untuk melewati mistar. Oleh karena itu, awalan bisa dilakukan dengan kecepatan yang tinggi sehingga bisa dapat melewati mistar dengan baik. Yang kedua, teknik tumpuan atau tolakan kaki. Teknik ini harus menggunakan kaki yang lebih kuat atau dominan agar bisa menghasilkan gerakan naik melewati mistar dengan maksimum. Untuk mencapai suatu langkah terakhir gerak tersebut, sikap posisi badan agak menengadah disertai gerakan ayunan ke atas untuk membantu mengangkat titik berat badan lebih tinggi. Yang ketiga, setelah mencapai titik tinggi maksimum, badan diputar ke kiri penuh dengan kepala agak condong ke bawah atau mendahulukan ke bawah melewati mistar. Perut dan dada menghadap ke bawah. Kaki tumpuan yang semula bergantung ditarik dalam sikap kangkang. Teknik keempat yaitu teknik mendarat. Teknik mendarat yaitu menggunakan punggung terlebih dahulu agar tidak membahayakan seorang atlet tersebut. Baik, lanjut untuk materi yang kedua yaitu guling sisi. Guling sisi halnya tidak jauh beda dengan gaya straddle ya. Jadi sama-sama memiliki awalan dari samping kanan maupun samping kiri boleh. Kalau misalkan diambil dari tengah memakai sudut melengkung juga boleh. Nah, nanti kita juga bisa melihat gambar atau contoh di samping saya. Mari kita lihat. Pada dasarnya sama, tahap awalan, tumpuan, saat di udara, posisi badan berputaran, dan saat mendarat.
Nah, seperti 1 2 3 4 5 6 7 sampai akhir itu tahap mendarat. Mari perhatikan video berikut ini. Lanjut ke gaya yang ketiga, yaitu lompat tinggi gaya gunting. Lompat tinggi gaya gunting ini awalannya sama seperti yang lainnya, tapi perbedaannya kalau gaya gunting ini awalnya dapat dilakukan dengan berlari dari arah depan ataupun serong kanan, atau agak serong kanan ataupun ke kiri, tergantung kaki mana yang akan dipakai untuk melakukan tumpuan. Contoh saja, bila bertumpu dengan kaki kiri, maka arah awalan dari depan agak serong ke kanan. Itu untuk awalan lompat tinggi gaya gunting. Sedangkan tumpuan dapat dilakukan dengan kaki yang terjauh dari mister atau kaki luar, kaki bebas atau kaki ayun dapat diayunkan ke depan atas menyilang mistar. Mari kita lihat contoh gambar di samping ini. Nah, itu tadi untuk lompat tinggi gaya gunting. Nah, kita lanjut yang terakhir, yaitu lompat tinggi gaya flop. Nah, nanti gaya flop ini kita lihat dulu videonya seperti di samping ini. Untuk teknik gaya lompat tinggi gaya flop atau teknik yang terakhir, sama halnya dengan teknik-teknik yang lain, ada awalan, ada tolakan, ada sikap tubuh, dan ada pendaratan. Untuk awalan, setiap atlet perlu melakukan secara cepat dengan melakukan gerakan sedikit melingkar atau menikung. Untuk teknik awalannya, dengan langkah awalan perlu mengambil sekitar 7 hingga 9 langkah untuk melakukan awalan lompatan. Sedangkan untuk tolakan kira-kira seperti melakukan gaya lompat tinggi yang lainnya, di mana memerlukan bantuan ayunan kedua tangan secara kuat supaya seluruh tubuh dapat terdukung untuk terangkat. Untuk sikap yang ketiga atau sikap tubuh ketika di udara perlu diperhatikan dalam hal cara tubuh terlentang dengan kaki dua-duanya tergantung lemas atau rileks. Tarik dagu sedikit dekat dengan dada dan punggung juga ada di atas mistar. Usahakan bentuknya seperti busur yang melintang ketika di atas mistar. Dan teknik yang terakhir yaitu teknik pendaratan pada gaya flop. Ketika di atas pada karet busa tinggi lebih dari 60 cm dan 5 x 5 meter, di mana ada matras dengan ukuran 10-20 cm menutupi bagian atasnya. Untuk mendarat prosesnya adalah sebagaimana mestinya. Punggung terlebih dahulu, barulah area belakang kepala pada karet busa tersebut. Jadi jatuhnya itu punggung terlebih dahulu, baru diikuti dengan yang lainnya ketika di atas matras tersebut. Demikian materi lompat tinggi. Ada kurang lebihnya Bapak minta maaf. Semoga kita doakan bersama-sama wabah ini cepat berlalu dan kita bisa dapat bertemu lagi dan bertatap muka lagi di sekolah. Terima kasih banyak. Saya Kiri, selamat siang.